Assalamualaikum semua. Halo. Video kali ini akan menjadi video yang cukup serius tapi santai ya. Soalnya saya mau question and answer langsung sama suamiku terkait bagaimana sih dulu bisa dapat beasiswa langsung dari pemerintah Estonia sini. Pertanyaan pertama, kapan sih apply-nya dan lewat apa? Apply-nya tahun 2018. Yang pertama pokoknya dapat supervisor dulu. Kalau sudah supervisor oke, nanti beasiswanya dicarikan. Itu dapat supervisornya gimana? Biasanya tuh banyak banget yang tanya kayak gitu. Untuk doktoral ya, ini kebetulan suami dapat doktoral, ya beasiswa doktoral. Ya supervisor ada tawaran project. Terus kalau kita apply projectnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan, ya nanti ada proses selanjutnya di ranking kandidat yang sudah apply, nanti yang best kandidatnya dihubungi. Nah itu awalnya gimana? Yang maksudnya pertama kali banget apply dulu kah? Atau kamu searching ke semua negara, ke semua universitas, atau kayak gimana? Jadi awal banget, biar mungkin yang bener-bener gak ngerti itu bisa dapat insight lah, bisa ngerti gitu loh. Ya coba aja apply, cari-cari di Google tentang bidang yang diminati. Nanti kalau ada ya di apply aja lewat email. Misalkan kalau ada supervisor yang punya project ya di apply lewat email. Kalau misalkan itu beasiswanya macem-macem ininya proses seleksinya. Jadi googling dulu aja gitu ya. Iya. Googling, cari supervisornya, cari kampusnya, terus kita kayak bonek gitu, nekat aja. Iya. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Oh benar, jadi kalau nggak dicoba nggak tahu. Jadi bagi kalian yang bingung kayak gimana, googling aja dulu dan coba aja dulu mendekati supervisor itu untuk doktoral ya. Oke. Terus gimana ceritanya kok dapat di Estonia? Kan ini termasuk negara yang nggak banyak orang tahu ya, bahwa ternyata ada loh beasiswa di Estonia gitu. Ya waktu itu lewat website namanya Mendeley. Oke. Di situ. Apa Mendeley? Iya. Mendeley. Nanti kita tulis di description box ya. Iya. Itu gimana? Ya waktu itu aku search tentang bidang yang aku cari. Terus kok ada, ya tak coba apply. Ya keberuntungan aja. Keberuntungan, ternyata luck itu penting ya. Dan kamu juga bisa dapat luck, artinya coba aja dulu berarti ya. Oke. Nah waktu itu prosesnya berapa lama sampai akhirnya diterima? Cepet ya kayaknya kita waktu itu ya. 1,5 bulan loh langsung diterima waktu itu. Proses-prosesnya juga dimudahkan lah ya. Iya. Jadi ini kami pakai payung karena lagi terang banget di sini. Ini kalau nggak pakai payung silau banget. Tapi nggak terlalu juga sih. Pakai dulu ya. Bisa diceritain nggak yang waktu itu syarat-syaratnya apa aja yang dikumpulin waktu meng-apply untuk beasiswa S3? Ya ijazah pendidikan terakhir. Itu ijazah pendidikan terakhir diminta scan-nya dikirim lewat email, sama minta dilegalisir sama universitas kita lulus, dikirimkan lewat pos. Habis itu sertifikat ini IELTS. Oke, jadi pertama ijazah S2 terakhir, scan aja ya, berarti bukan asli ya? Ya scan asli. Scan asli, oke, dikirim langsung menuju Estonia ya? Lewat email. Lewat email. Itu Dan nilai, transkrip nilai termasuk? Ya ijazah kan termasuk. Ijazah termasuk transkrip nilai, oke. Terus? Di situ TOEFL tadi ya? dikirim lewat pos juga, yang sudah dilegalisir. Terus sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris, IELTS ya, harus IELTS ya? Iya, atau IBT terserah. Itu standarnya B2. B2 mungkin berapa ya? Bisa dicek sendiri. Standar B2 ya kalau ke Estonia. Terus yang ketiga, kayak kalau di LPDP itu kan ada motivation letter, ada kayak gitu nggak? Iya, ada motivation letter lah.
Motivation letter. Terus nanti kira-kira mau ngerjain apa di sana gitu? Ada? Ya, masuk itu. Estonia ini beasiswanya tuh dari lembaga apa yang? Maksudnya beasiswanya tuh namanya apa? Biar kalau ada yang mau search itu bisa langsung googling gitu. Ya beasiswa Dora itu. Dora namanya ya, Rek ya. Iya. DORA, Dora. Namanya beasiswa Dora. Bagi yang kamu yang pengen itu S3 aja atau S2 juga ada? Ada S2. S2, S3. Ya S2, S3. Oke, S2, S3 biasanya tuh di kampus apa aja yang ditawarkan di Estonia sini? Semua. Yang besar-besar deh, yang biasanya mahasiswa Indonesia pada di sini, PPI. Ya, Tallinn University of Technology sama University of Tartu. Oh, Tartu sama Tallinn Technological University ya, biasanya di situ. Dua terbesar lah ya istilahnya. Tapi ada juga yang di Mbak Eta itu di mana? Estonian Life Science juga ada. Itu juga ada. Nanti bisa di searching sendiri Dora, nanti bisa pilih sendiri kampusnya yang ada di Estonia. Hazel sudah oke, nanti diminta dokumennya untuk apa registrasi di universitas. Yang pengen tahu dapat berapa sih? Dan kok bisa bawa keluarga? Semuanya diangkut? Emang cukup? Gimana tuh? Dapatnya kalau berangkat sendiri atau sama keluarga sama aja, nggak ada tunjangan keluarga. Oke. Terus dapatnya sekitar 1.100. 1.100 apa? Euro per bulan. Per bulan. Bukan per minggu ya. Terus apa? Komponennya sebenarnya 1.100 itu ada dua. Yang pertama dari pemerintah Estonia sebesar 660, terus yang dari scholarship 440. Jadi mahasiswa S3 di sini tuh udah dapat gaji gitu ya, dari pemerintah, salary dari pemerintah plus dari kampus berarti? Ya, itu dari beasiswa. Ya, beasiswa netnya 1.100 lah ya. Bilang aja kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, S3 di sini berapa lama? Terus harus berapa SKS kayak gitulah biasanya? Kurikulumnya 4 tahun. 4 tahun sama ya berarti kayak di Indonesia ya, 4 tahun S3. Terus? Ya. Terus based on course sama research. Jadi harus lulus mata kuliah sama mengerjakan riset. Kalau mata kuliahnya harus lulus 60 ECTS. ECTS tuh kayak apa? Sama kayak SKS itu? Iya, sama kayak SKS. Terus? Kalau risetnya doktoral 180 ECTS. 180 ECTS. Oke. Itu aja. Itu aja. Kalau untuk risetnya itu pokoknya publikasi terpenuhi. Ya. Syaratnya tergantung masing-masing supervisor mintanya gimana. Tapi kalau standarnya universitas mintanya cuma satu aja sebetulnya. Satu paper, satu jurnal terpublikasi. Ya, bereputasi. Bereputasi tuh apa contohnya yang? Scopus atau Scopus. Bos itu. Baru denger nih. Web of Clarifate kalau nggak salah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kayaknya banyak yang tanya. Apa sih kelebihannya daftar beasiswa dari pemerintahan luar negeri? Jadi kayak misalnya dapat dari pemerintah itu sendiri, dari Estonia atau dari Jerman atau dari Belanda atau dari mana, dibandingkan LPDP. Kelebihannya tuh apa? Kalau dapat dari Dora Scholarship, kita cuma perlu lulus attestation itu penilaian tahunan. Jadi kalau nilainya positif ya istilahnya kontraknya diperpanjang, soalnya kan kontraknya tahunan. Tapi itu istilahnya bukan sesuatu yang susah kok, cuma istilahnya lulus itu ya
kita kuliahnya lancar, terus ada progres riset itu sudah positif hasilnya. Terus nanti setiap hasil attestation nanti ketahuan kita progresnya dari 100% itu berapa persen tiap tahun gitu. Itu aja. Dan kalau LPDP kan, kalau misalkan dibandingkan dengan LPDP ya mungkin kan 2 kali kerja ya, mungkin ya kita harus lulus pas dari penilaian universitas, sama kita harus buat laporan pertanggungjawaban ke pemerintah Indonesia atas biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah Indonesia, itu progres kita apa kan seperti itu. Nah, tadi tanggung jawabnya 2 kali ya kalau ke LPDP ya. Ya. Sip. Kalau itu deh pendanaannya besaran mana kira-kira? Besarannya besar mana? Kalau besarannya, kalau misalkan dibanding dengan Estonia ya nggak tahu aku kalau LPDP berapa ya standarnya. Kayaknya kira-kira masa nggak ada tuh ngobrol sama teman-teman? 1.000 atau 1.100 ya. LPDP itu segitu. Sama aja berarti ya? Sama. Kalau pendanaan sama aja sama, berarti? tapi LPDP bedanya kan kalau ada tunjangan keluarga dia dapat aja. Tapi kalau berangkatnya sendiri ya dapatnya cuma satu itu aja, 100%. Gitu aja. Dan di sini ada gaji ke-13 ya istilahnya ya? Ya, kalau gaji ke-13. Beasiswa, kalau beasiswa dolar ada gaji 13. Gaji ke-13 ada loh. Jadi kalau yang mau apply ke sini jangan ragu-ragu lah ya. Dan Estonia tuh negara yang asik banget gitu. Nanti kita di video selanjutnya kalau ada yang mau tanya-tanya lebih detail masalah gimana sih dapat beasiswa atau scholarship dari pemerintah Estonia, bisa langsung komen. Dan nanti kita mau bahas masalah house life here. Mungkin banyak yang belum tahu dan ternyata hidup di Estonia tuh asik banget. Oke, udah itu dulu ya mungkin yang kita share. Kapan-kapan kita lanjutin lagi. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan aja. Nanti insya Allah kita bikin lagi videonya. Oke, bye-bye. Dadah. Dadah.